Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Arianto. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan analisis saya yang berjudul eh, analisis rasio keuangan pada perusahaan perbankan konvensional dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Mohon izin Bu Murda. Baik, seperti ini presentasi dari saya. Nah, fokus pada presentasi saya ini adalah karena adanya fenomena pemulihan ekonomi ya setelah COVID. Jadi kenapa saya memilih tahun 2022 hingga 2024? Nah itu karena di tahun itu ekonomi terutama kalau dilihat dari sektor perbankan itu rasio-rasio sedang mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Nah itu mengapa saya mengambil pada tahun ini. Sektor perbankan memiliki peran yang penting ya dalam perekonomian. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan keuangan dari orang yang punya dan juga orang yang membutuhkan, sehingga ekonomi bergerak. Jika sektor perbankan stabil dan sehat, maka aktivitas ekonomi juga dapat berjalan dengan baik. Karena itu penting untuk melihat bagaimana kinerja keuangan bank dalam periode tertentu. Nah, ini periode 2 hingga 2024. Next. Nah, fenomena yang sudah saya mention tadi pada tahun 2002 hingga 2004 merupakan masa pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Nah, pada periode ini aktivitas ekonomi mulai membaik, permintaan kredit kembali tumbuh, sektor mulai bangkit, PDB juga semakin membaik dan juga dapat dilihat dari sektor perbankan pendapatan juga menaik. Namun ada beberapa rasio yang mungkin cukup menarik untuk dilihat. Tujuan penelitian saya di sini adalah uh, saya ingin membuat sesederhana mungkin, yaitu memberikan gambaran deskriptif. Ya, ini cuma deskriptif aja ya mengenai kinerja uh, keuangan bank konvensional di Bursa Efek tahun 2022 hingga 2024. Ini perusahaannya sekitar 40 42 43. Penelitian ini tidak menguji hubungan antara pengaruh variabel tetapi hanya deskriptif dari variabel itu sendiri dari data yang diberikan di BEI. Dasar teori yang saya gunakan, uh, saya di sini menilai bahwa uh, rasio perbankan menggunakan signaling teori. Jadi rasio perbankan itu menjadi alat utama untuk menilai kesehatan finansial dari bank itu sendiri. Jadi misal rasio ROA-nya bagus, berarti ya sebagai signal untuk stakeholder, oh ini perusahaannya bagus, nah ini perusahaan jelek, nah seperti itu. Mulai rasio keuangan, kita dapat melihat bagaimana kualitas aset, kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas suatu bank. Nah, dalam kesempatan ini saya memakai 4 variabel: NPL, non-performing loan, CAR, capital adequacy ratio, loan to debt ratio LDR, dan juga ROA, return on asset. Nah, sudah saya mention tadi, saya memakai NPL, ROA, NPL, CAR, LDR, dan ROA. Nah, untuk NPL sendiri, non-performing loan, ini rasio yang menggambarkan bahwa kredit yang disalurkan bank itu uh, berapa persen sih yang sekiranya tidak tertagih, atau kemungkinan ya menjadi resiko perusahaan itu. Apakah ini jadi NPL semakin tinggi, maka risiko keuntungan atau return dari perusahaan juga semakin jelek, semakin tinggi ya. Jadi semakin kecil semakin bagus. Terus untuk CR, Capital Adequacy Ratio, menunjukkan kemampuan bank untuk menyerap risiko berdasarkan capital atau modal yang dia punya. Jadi semakin tinggi CR, semakin tinggi modal, berarti dia semakin kuat untuk menyerap risiko loss dari berbagai macam, mungkin dari loan atau mungkin dari hal-hal lain. Nah, yang ketiga, saya memakai LDR, loan to deposit ratio. Jadi intinya menunjukkan seberapa besar dana masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit. Jadi kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Yang terakhir adalah ROA, return on asset, menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Jadi semakin
Ya, ROA semakin tinggi semakin bagus. Metodologi yang saya pakai di sini, data yang saya pakai berdasarkan data yang dipublis di BI melalui laporan keuangan dan juga rasio kompilasi dari BI selama tahun 2022 dan juga 2004, berarti sekunder, dan juga cara saya mengolah data menggunakan Microsoft Excel melalui deskriptif rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Nah, dari data yang saya olah di sini, NPL sebesar 2,81% dengan nilai minimum 0,2%, maksimum 7,34%. Sedangkan di regulator dari pemerintah itu mengisyaratkan 5% itu batas dapat dikatakan sehat. Jadi kalau 5% ke atas berarti dapat dikatakan perusahaan tersebut agak bermasalah di masalah loan-nya. Nah, maksimumnya 7,34, berarti ada beberapa perusahaan yang dapat dikatakan kurang sehat dari sisi penyaluran kreditnya tidak tertagihnya. Terus untuk CAR, capital adequacy ratio, minimal sebesar 15,55%, maksimum 85,44, dengan MEA-nya sebesar 35,21, masih cukup rendah dari standar internasional. Terus untuk LDR, loan to deposit ratio, MEA-nya sebesar 84,1%, nilai minimum 51,73, maksimum 139,27%. Untuk ROA-nya sebesar 0,95%, MEA minimum minus 3,67%, maksimum 3,8%. Oke, next. Nah, ini tabel yang sudah saya jelaskan tadi, nilainya seperti ini. Rata-rata NPL 2,81% menunjukkan bahwa secara umum kualitas kredit masih dalam batas aman, ya, batas aman. Karena berada di bawah aturan regulator sebesar 5%. Namun ada nilai maksimum sebesar 7,34%, menunjukkan bahwa tingkat masalah kredit beberapa perbankan tertentu itu masih cukup tinggi. Jadi harus untuk beberapa perusahaan bank harus diolah untuk NPL-nya diturunkan di bawah 5%. Untuk CAR tadi saya sebutkan mainnya 35,21%, minnya 15,55%, sedangkan maksnya 88,45%. Ini menggambarkan ketahanan sektor ekonomi perbankan pada periode pemulihan ini sedang proses, ya, seperti itu. Untuk LDR, rata-rata LDR tadi saya sebutkan 84,1, minimum 51, maksimum 139% lah. Menggambarkan bahwa fungsi intermediasi perbankan berjalan cukup optimal. Nah, untuk yang LDR nilai masih 51% ini berarti ya cukup konservatif memberikan loan berdasarkan perhitungan, oh ini untuk si A tidak berhak, si B tidak, si B berhak, berarti cukup konservatif dan berhati-hati. Sedangkan untuk yang nilai maksimal sebesar 139,27% menunjukkan adanya bank cukup agresif dalam penyaluran kredit. Variasi, ya, likuiditas bank. Yang terakhir terkait ROA. Rata-rata ROA sebesar 0,95% menunjukkan secara umum perbankan mampu menghasilkan laba dari asetnya. Sedangkan nilai minimum 3,67% menunjukkan bahwa terdapat bank yang masih mengalami kerugian. Ya, cukup variatif. Sedangkan nilai maksimum 3,8% menunjukkan adanya bank dengan kinerja profitabilitas sangat baik. Nah, ini menunjukkan secara overall sudah ada perbaikan pemulihan kerja, tapi belum sepenuhnya semuanya. Jadi masih ada yang rugi, sudah ada yang untung. Itu cukup variatif. Secara keseluruhan, sektor perbankan Indonesia pada periode 22 hingga 2024 berada dalam kondisi relatif stabil dan menunjukkan kecenderungan membaik. Kualitas kredit terkendali, permodalan kuat, fungsi intermediasi berjalan, profitabilitas mulai pulih. Namun, variasi antar bank masih cukup tinggi. Nah, itu menjadi problem. Jika kita kaitkan dengan analisis teknikal dan efisiensi pasar,
Hasil rasio keuangan ini juga relevan konteks pasar modal. Laporan keuangan merupakan informasi publik yang digunakan investor dalam mengambil keputusan. Jika ROE meningkat, CAR kuat, investor dapat menilai memiliki prospek yang baik. Sebaliknya, jika NPL tinggi, investor bisa menjadi lebih berhati-hati. Seperti itu. Dalam teori efisiensi pasar bentuk semi kuat, harga saham akan mencerminkan seluruh informasi publik, termasuk laporan keuangan. Artinya, pada rasio yang kita analisis ini berpotensi tercermin dalam pergerakan harga saham menggunakan signaling teori ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi rasio keuangan itu menggambarkan perusahaan itu seperti apa apa adanya. Kesimpulan dapat ditarik dari penelitian saya ini, pada perbankan Indonesia periode 2022 hingga 2024 berada kondisi yang cukup sehat. Kualitas kredit terkendali, permodalan kuat, likuiditas cukup optimal, dan profitabilitas menunjukkan perbaikan. Nah, kuncinya di sini, profitabilitas menunjukkan perbaikan. Meskipun demikian, pemulihan belum sepenuhnya merata ke semua bank, tapi hanya bank-bank tertentu yang dapat dikatakan ya 70% 80% sudah mengalami perbaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin Bu Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.